Shalom guys, welcome to Next Generation Online Service. Oke, pada kesempatan kali ini, pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rusli Harefa. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan ayat firman Tuhan buat teman-teman yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang 24. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, dari ayat ini saya mengangkat satu tema nih, yaitu menjadi pribadi yang bijaksana atau wise personality. Nah, mungkin berbicara mengenai bijaksana, mungkin kalau kita lihat dalam KBBI, pengertiannya itu memiliki arti yang bermacam-macam. Nah, kalau kita lihat arti bijaksana itu adalah cermat dan teliti ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Atau yang kedua adalah selalu menggunakan akal budinya ketika melakukan sesuatu hal. Jadi di sini bijaksana ini identik dengan akal budi atau hikmat dari seseorang tersebut. Nah, di sini dalam kitab Matius ini kita diingatkan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini merupakan, kalau kita lihat di kitab Matius ini merupakan dua macam dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Jadi dalam kitab Matius ini berbicara mengenai bijaksana ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu bijaksana ini menceritakan mengenai seorang Raja Salomo. Ya, di dalam Alkitab Raja Salomo identik dengan raja yang bijaksana. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, di situ dikatakan bahwa maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, ini di dalam 1 Raja-Raja ini merupakan permintaan dari Raja Salomo kepada Tuhan. Di sini Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Israel. Ya, karena dia yakin dan percaya bahwa dia tidak bisa memimpin bangsa sebesar ini tanpa adanya pertolongan daripada Tuhan. Makanya dia meminta hikmat kepada Tuhan untuk bisa memimpin bangsa yang sebesar ini. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Mungkin setiap orang, mungkin setiap teman-teman yang ada di sini pasti ingin memiliki yang namanya kebijaksanaan ini. Ya, setiap orang pasti punya, aku ingin punya kebijaksanaan dalam diri saya. Aku ingin menjadi orang yang bisa bijaksana dalam melakukan sesuatu hal. Ciri-ciri orang yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Yang pertama adalah berpikir sebelum berkata-kata. Kalau kita baca di dalam Amsal 10 ayat 19, di situ dikatakan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di sini, di ayat ini kita diingatkan bahwa ketika kita berkata-kata atau ketika kita mengeluarkan perkataan itu harus dilandaskan dengan pikiran kita. Nah, mungkin teman-teman ketika misalnya asik ngobrol dengan teman-teman atau asik berbincang-bincang dengan teman-teman tanpa disengaja tiba-tiba keluar perkataan yang mungkin tidak mengenakan hati teman kita. Atau mungkin perkataan yang bahkan melukai hati teman kita. Kenapa? Karena kita tidak memulainya perkataan itu tanpa kita pikirkan dulu apa dampak yang akan timbul. Artinya apa? Bahwa ketika kita berkata-kata kita harus berpikir dulu sebelum kata-kata itu keluar dari mulut kita. Atau sebelum kata-kata itu kita keluarkan kepada orang lain yang berada di sekitar kita. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan bahwa ketika kita bisa menjaga, menahan bibir kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka kita akan disebut orang yang berakal budi, ya, punya hikmat kepada Tuhan. Artinya kita bisa membedakan ini baik enggak untuk saya lakukan, ini baik enggak untuk saya perkatakan, untuk saya katakan kepada teman saya atau kepada orang lain atau orang-orang yang berada di sekitar kita.
Jadi poin yang pertama ini adalah mengajarkan kita untuk berpikir sebelum kita berkata-kata. Nah, yang kedua adalah berpikir sebelum bertindak. Kalau kita baca di dalam Amsal 13 ayat 16, di situ dikatakan bahwa orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan pengetahuannya. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, ketika misalnya kita mengambil keputusan, kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Kita harus tahu bahwa keputusan kita yang kita ambil itu dampaknya apa dalam pribadi kita dan dampaknya apa pada pribadi orang lain yang berada di sekitar kita. Jangan sampai nih tindakan teman-teman dalam mengambil keputusan atau dalam melakukan sesuatu hal merugikan orang lain atau membuat orang lain tidak merasa nyaman dengan keberadaan atau dengan keputusan yang teman-teman ambil. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus berpikir dulu, kita harus berpikir matang-matang, ini dampaknya apa nih ketika saya ambil keputusan ini. Ini dampaknya bisa membangun pribadi orang itu atau bisa membuat orang lain itu merasa terkucilkan oleh karena tindakan kita, oleh karena sesuatu hal yang kita lakukan terhadap dirinya. Nah, yang ketiga teman-teman adalah mempergunakan waktu dengan bijaksana. Nah, untuk menjadi pribadi yang bijaksana ini kita harus bisa mengelola waktu kita dengan baik teman-teman. Ya, jangan sampai misalnya dalam sehari kita malah menghabiskan waktu kita untuk bermain game atau misalnya jalan-jalan keluar atau hanya untuk kesenangan pribadi diri kita. Ya, padahal dalam kehidupan kita banyak sekali, misalnya bagi yang masih sekolah banyak tugas yang masih belum selesai, atau bagi teman-teman yang masih kerja banyak kerjaan yang masih belum terselesaikan. Jadi jangan sampai ketika misalnya dalam sehari itu kita tidak bisa mengelola waktu kita dengan baik. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kita harus bisa mengelola waktu kita dengan baik. Untuk menjadi pribadi yang bijaksana itu, kita harus bisa membagi waktu kita. Oh, ini waktunya untuk belajar bagi yang masih sekolah. Atau ini waktunya untuk mengerjakan pekerjaan bagi teman-teman yang sudah punya pekerjaan. Atau mungkin ini waktunya untuk istirahat. Atau ini waktunya untuk makan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita harus bisa mengelola waktu kita dengan baik. Kenapa? Kalau kita bisa mengelola waktu kita dengan baik, maka segala pekerjaan kita akan bisa terselesaikan. Ya, tidak ada yang namanya kita menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita terus-terusan menunda-nunda teman-teman pekerjaan, padahal pekerjaan itu mudah untuk kita lakukan atau mudah untuk kita selesaikan, apa salahnya kita bisa melakukannya pada saat itu? Ketika kita tidak ada kegiatan atau kita tidak ada kesibukan, maka kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Jangan ada yang istilahnya menunda-nunda pekerjaan. Tapi di sini ketika kita bisa mengelola waktu kita dengan baik, maka yakin dan percaya segala sesuatu yang mungkin teman-teman ada tugas, ada pekerjaan, maka hal itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena kita bisa mengelola waktu kita dengan baik dan bijaksana. Nah, poin yang keempat adalah tidak egois. Nah, untuk menjadi pribadi yang bijaksana ini teman-teman, pribadinya itu harus egoisnya itu harus disingkirin. Kenapa? Egois itu berbicara mengenai kepentingan pribadinya sendiri. Ya, dia nggak mau tahu ini orang lain, yang hanya dia pentingin hanya kepentingan dirinya sendiri. Jadi dia melakukannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain yang berada di sekitar kita. Dalam Filipi 2 ayat 3 di sini dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya apa? Dalam Filipi ini, pasal 2 ayat yang ketiga, kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa memikirkan orang lain juga. Jangan hanya diri kita sendiri yang kita pikirin teman-teman. Jangan hanya kepentingan diri kita sendiri yang kita utamakan, tapi kita harus melihat orang lain di sekitar kita. Mungkin orang lain, teman-teman kita membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus bisa membantu mereka atau memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, jangan sampai yang kita lakukan ini hanya untuk mencari pujian atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri.
firman Tuhan diingatkan kepada kita dalam Filipi ini. Jangan sampai yang kita lakukan ini untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk mencari puji-pujian. Tapi marilah kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi teman-teman, di sini saya mengajak kita teman-teman untuk bisa memiliki sikap yang bijaksana. Baik itu dalam berkata-kata, dalam bertindak, ya, dalam mempergunakan waktu, dan tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Saya yakin dan percaya ketika teman-teman bisa melakukan hal ini, maka percayalah kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan satu hal lagi, ketika melakukan sesuatu hal, maka serahkanlah sesuatu hal itu dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Yakin dan percaya, kita belajar dari Salomo. Salomo tidak bisa memimpin bangsa Israel sendiri. Dia membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Maka kita juga demikian dalam kehidupan kita teman-teman. Kita segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus serahkan dalam tangan Tuhan. Kenapa? Kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menjadi penolong, untuk menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan sesuatu hal. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa terberkati dengan firman yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.